Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi bertemu. Kita sehat, kita kuat. Haleluya. Hari ini memasuki hari yang ke-7. Amin. Ketika kita ada di hari yang ke-7, semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya ada sukacita dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Pasti iya, saya yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus mengikuti di dalam renungan kita sehat, kita kuat. Pencurahan Roh Kudus hari yang ke-10, maka kekuatan yang dahsyat Tuhan akan berikan. Mau menerima mujizat yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia loh. Kalau mujizat yang dari manusia itu sementara karena hubungannya kepada hal-hal yang negatif. Tetapi di dalam Yesus kepositifan membawa berkat yang luar biasa sampai kepada anak cucu. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak saudara untuk memuji Tuhan. Walaupun tak dapat melihat, tapi kita percaya. Saya minta saudara semua percaya dan percaya. Keaktifan yang Yesus ajarkan buatmu dan buatku memberikan kekuatan yang hebat buat kita. Amin. Mari kita masuk dalam pujian ini. Terima kasih Bapa. Walau kami tidak pernah melihat Tuhan, tapi kami mau percaya. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Amin. Percaya, kami mau percaya Tuhan. Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Oh, haleluya Yesus. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kami percaya dan percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dapat berharap atas kenyataan hidupku. Amin Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Tuhan selalu ada buat saudara, buat kita semuanya. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota Malang, di luar kota, di luar pulau, di desa-desa, dimanapun kau berada, Tuhan ada bersamamu. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Tuhan minta Engkau percaya dengan iman dan hatimu. Rancangan-Mu bagiku, kami percaya dengan rancangan-Mu yang terbaik. Sungguh Bapa, kami percaya rancangan-Mu itu adalah yang terbaik buat kami. Tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin, amin. Walau ku tak dapat melihat
Mungkin saudara saat ini belum bisa melihat mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, mari kita memiliki iman percaya yang kuat kepada firman-Nya yang menghidupi engkau dan yang hidup di dalam setiap kita. Walau ku tak dapat hari-hari ini saudara rasanya tidak mungkin berharap kepada Tuhan. Keadaan seperti ini bagaimana Bu? Saya harus percaya dan harus percaya. Tapi saya mau mengajak, mari. Ada kunci yang diberikan kepada saudara untuk menikmati mujizat Allah. Untuk engkau nikmati dan kau raih. Namun hatiku tetapkan hatimu. Tetap percaya memandang Kristus. Karena Dia ada untuk saudara, untuk kita semuanya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami mau percaya Bapa. Kami mau lebih lagi percaya. Kami mau lebih lagi Bapa percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu. Kami mau lebih lagi belajar Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Amen. Kami rindu memuaskan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan menjamah setiap kami, membebaskan kami, memberikan kelegaan bagi kami, serta kekuatan yang baru. Ketika kami ada dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami tidak mau berbicara tentang COVID lagi, tapi kami mau terus mencari wajah-Mu. Kami mau percaya lebih lagi Bapa dalam keaktifan yang Kau ajarkan Bapa bagi kami ini. Kami percaya kami tidak sendiri, tapi kami melewati masa-masa ini bersama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan ketenangan ya Bapa kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Bapa melihat renungan ini, ikut ambil bagian di dalam doa bersama dengan hamba ya Bapa. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau memberikan jamahan Bapa dalam jiwa mereka, sehingga mereka boleh kuat. Mereka boleh dipulihkan Bapa dari keadaan yang tidak baik menjadi yang baik. Haleluya, haleluya. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami mau percaya Bapa. Kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya. Kami mau terus berjalan dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, betapa indahnya ketika kami duduk makan semeja dengan-Mu saat ini. Kami sedang memakan firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak tinggal diam, tetapi kami berbincang-bincang Tuhan.
Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak datang di rumah orang-orang yang sehat, tetapi Engkau datang di rumah-rumah orang yang sakit, Bapa. Salah satu contoh di rumah Lazarus, Tuhan. Salah satu contoh di rumah orang yang sakit kusta. Salah satu contoh di rumah Sakyus, orang berdosa. Engkau makan bersama-sama mereka, duduk semeja bersama mereka. Bahkan Engkau menginap di rumah mereka. Saat ini Bapa, kami rindu Engkau menginap di rumah kami masing-masing. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau, Bapa, untuk memberikan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sudah tidak sanggup, kami sudah tidak mampu. Tapi kami mau percaya ketika hamba-Mu mengajak kami, ya Bapa, untuk bersatu hati, makan semeja bersama-Mu dan Kau nginap di rumah kami. Kami percaya kami akan kuat, Bapa. Kami akan kuat. Di dalam nama Yesus kami akan kuat. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah apa yang menjadi beban masalah persoalan. Yesus ada di rumahmu. Yesus akan makan bersama dengan engkau, duduk semeja denganmu. Jangan khawatir. Yesus akan menginap di rumah kalian. Dan kalian akan memperoleh kelegaan. Kalian yang sakit, jangan kau tenggelam di dalam kesusahanmu. Engkau yang saat ini kekurangan dalam keuangan, jangan sedih. Yesus membuat mujizat untukmu. Banyak contoh dalam Alkitab. Ikan yang dibuka mulutnya ada uang di sana. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan gerakkan orang-orang dekatmu. Jangan putus asa. Jangan gelisah. Tetap beriman yang teguh dan percaya. Dia penolong yang sejati. Kalau Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, apalagi dengan masalah pandemi COVID-19 ini terjadi di dalam kita, sehingga akan merambah dan memberikan kesusahan-kesusahan di desa-desa, di kota-kota, di pulau-pulau, dimanapun berada. Semua mal-mal harus tertutup. Tapi percayalah, tidak akan pernah ada batasnya. Percaya apa yang tidak pernah kau lihat, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baru. Percayalah saudara, percayalah, percayalah. Jangan berikan kesempatan pada iblis yang menggoncangkan imanmu, yang mencuri damai sejahteramu. Jangan biarkan, jangan biarkan. Yesus asli. Yesus bukan palsu, tapi asli. Dia akan, yang berjanji, dia akan memberikan jawaban itu di dalam nama Yesus. Bapa, sempurnakanlah Tuhan makanan kami dengan firman-Mu, ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan apa yang Kau tulis dalam firman-Mu itu, ya dan amin. Kami mau percaya lebih lagi, mau percaya dan percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita percaya dengan firman Tuhan. Dan saya akan memberitahukan apa yang dikerjakan oleh iblis dan apa yang harus menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih urapi setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan hikmat marifat yang daripadamu, untuk memberikan sesuatu pengertian yang dahsyat dan luar biasa dari Engkau sendiri. Karena hamba ini sangat terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Seperti hari-hari yang kemarin-kemarin yang sudah saya katakan, saya mengambilnya dari Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, dari sini kalau saya amat-amati dan saya baca lebih dalam, saya telusuri lebih dalam lagi, itu Petrus itu sebetulnya kurang percaya kalau itu ada Yesus. Kita lihat sebentar ya di pasal 14 ayat yang ke-28. Yuk kita lihat dulu ke sana sebentar.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Apa yang dikatakan? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus sama sekali tidak percaya kalau yang datang itu adalah Yesus. Dia kira itu yang palsu. Seringkali saudara dan saya juga ketipu oleh iblis. Tetapi bagaimana cara saya untuk membedakannya? Itu yang palsu atau yang asli, betul atau tidak? Banyak nabi-nabi palsu saat-saat ini. Tetapi untuk membedakan itu yang mendatangkan damai dan sejahtera. Yang dikatakan palsu itu apakah hamba Tuhan ada yang palsu? Saya katakan ada. Ada yang palsu. Dia bukan Cu Yesus, tetapi Cao Yesus. Dia bukan ikut Yesus, tetapi mencari Yesus. Apakah itu cuma ada di jemaat, di hamba-hamba Tuhan? Ya, ada. Bukan cuma di jemaat, tetapi di hamba-hamba Tuhan pun ada. Buktinya kalau mereka berjalan dengan menurut apa yang Roh Tuhan katakan, dia akan terus lempeng. Dan dia tidak memakai akal, tetapi dia memakai Roh Kudus. Bagaimana caranya? Roh Kudus sangat kuat ketika kita setiap hari berintim dengan Tuhan, berintim dengan Roh Kudus. Percayalah ada kepekaan. Kayak kita aja, mungkin saudara, bapak, ibu ya, semasa dulu sebelum kita mengenal pacar gitu ya, pacaran. Seandainya kita berpacaran, kita awalnya gak akan paham dengan suara itu. Gak akan paham dengan tingkah laku itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun pastilah hafal. 1 bulan, 2 bulan masih bener gak? Telepon aja ditutupi dengan masker sudah berbeda. Kata-kata yang diselipin dengan tutupan mulut juga sudah berbeda. Tetapi kalau saudara tahu dan saudara terus setiap hari itu ada hubungan komunikasi terus, saya yakin dan percaya kau tidak akan pernah ketipu. Sama dengan Petrus ini. Dia mengatakan kalau itu engkau Tuhan, itu sebetulnya menguji loh. Petrus ini berani-beraninya ya menantang Yesus gitu ya, kira-kira seperti itu. Dia menguji. Kalau memang itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Suruh aku datang kepadamu. Karena Yesus itu tidak palsu, sehingga Yesus spontan mengatakan, datanglah. Dan Petrus keluar dari perahunya, dia bisa berjalan di atas air. Nah, saudara harus yakin, Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang palsu. Yang hari ini, yang kita dengar firman-Nya, itu adalah Alkitab yang sama. Alkitab saudara sama punya saya sama. Jangan dilihat covernya ya, ini udah sobek. Tetapi isinya, isi Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu pasti sama. Dan kita pegang firman Tuhan ini, biar engkau berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan itulah yang sangat mahal harganya. Kita harus menguji, apakah Petrus salah? Tidak. Mari Petrus memberikan cermin buat kita, agar kita itu tidak gampang percaya. Kita tidak gegabah untuk mengambil satu kepercayaan. Begitu banyaknya nabi-nabi palsu dengan karunia-karunia dan yang lain sebagainya ya. Saya bukan menakut-nakuti saudara, tetapi kita harus tetap waspada bahwa di sekeliling kita itu adalah iblis yang sedang mengaum, yang berusaha untuk mencari mangsa yang bisa dia terkam, terutama anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar kepada kuasa kasih dan anugerahnya. Itu yang menjadi makanan si iblis. Di 1 Yohanes mengatakan kepada kita, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Itu enggak salah. Di firman Tuhan sudah dituliskan. Yuk kita baca yuk di 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama di sini ayat yang ya di sini dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ayo. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama,
roh Allah dan roh antikristus. Ini perbedaannya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau kita sama-sama orang yang percaya, kalau kita mengenalnya dia adalah hamba Tuhan, tetapi dia palsu, itu paling sukar. Tetapi kalau dari orang-orang yang pintar gitu ya, apa sih orang yang pintar itu? Pintar ngakali maksudnya ya. Pintar ngakali itu apa sih Bu? Pintar ngakali itu ya penyihir, dukun gitu tuh ya, penganut okultisme dan sebagainya, itu sudahlah, tidaklah diragukan lagi kalau dia itu adalah nabi palsu. Tetapi yang sukar itu adalah hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang disampaikan firman, yang dipujikan juga pujian rohani. Dia menyembah, dia berani sekali loh menyembah itu. Tetapi yang menjadi jawaban, apakah membawa damai atau tidak? Kalau tidak membawa damai, itu bukan yang dari Tuhan. Bagaimana Bu? Karena apa? Karena iblis tidak pernah mengorbankan dirinya di Kalvari. Tetapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di Kalvari untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus sudah memperingatkan untuk kita. Pekerjaan iblis selalu menyesatkan orang-orang pilihan. Yuk kita lihat di dalam Matius ya sekarang. Matius 24 Matius 24 ayat yang ke-24. Kita pelan-pelan kita belajar firman Tuhan bersama. Matius 24 ayat yang ke-24. Nah, ini sudah semuanya. Yuk kita baca sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mau memahami melalui renungan ini bisa diulang. Karena kita tidak live ya, tapi bisa diulang berkali-kali. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bukan orang yang bukan pilihan yang disesatkan, tetapi justru orang pilihan Tuhan juga disesatkan. Maka dari itu saya katakan jangan ada yang depresi dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya kabar-kabar yang sangat mengejutkan. Jangan engkau stres supaya engkau tidak tersesat. Amin. Nah, firman Tuhan dengan jelas yang mengajarkan kepada kita semuanya yang seperti ini. Kita hanya diberikan simbol kasih. Kalau orang itu benar-benar mengasihi saudara, itu ada bedanya kok. Berjumpa itu akan menyejukkan, dari tutur kata akan menyejukkan. Dan cinta kasih Bapa itu bisa kita rasakan. Ini yang asli atau tidak, pasti bisa. Saya akan tetap topang di dalam doa. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, saya dimanapun engkau berada, engkau akan memiliki satu kepekaan, ya, kepekaan yang dari Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang, tetapi kepekaan yang dari Tuhan disertakan Roh Kudus, yaitu yang membawa dan memberikan damai dan sukacita kepada setiap kita. Karena apa? Karena nabi-nabi palsu di Yohanes 8 ayat 36, kita ke Yohanes 8 ayat yang ke-36, sebentar kita akan ke sana. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Bentar kita cari ya. Apa sih yang tertulis di dalam sini? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini perbedaannya. Kalau itu yang dari nabi palsu itu nggak akan membawa kemerdekaan. Tetapi kalau itu yang benar-benar asli akan memerdekakan. Karena dengan jelas di sini. Jadi apabila anak itu memerdekakan saudara dan saya pun benar-benar merdeka. Tidak ada beban, tidak ada masalah persoalan. Ketika kita berdoa seperti ini aja ada kekuatan, ada kelegaan, ada jaminan yang dari surga sendiri untuk saudara. Karena
pengajaran doa Bapa kami itu bukan pengajaran doa yang biasa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi damainya surga turun ke bumi. Sehingga saudara dan saya bisa menikmati. Benar-benar kita dimerdekakan oleh hal itu. Amin. Yohanes 8 ayat 36. Dan di dalam Roma 8 ayat yang kedua kita ke Roma. Hari ini banyak sekali ya. Banyak sekali firman Tuhan yang saya berikan. Karena apa? Karena kita kunci untuk kita menerima mujizat yang dari Allah. Saudara tahu rahasianya mujizat yang dari Allah itu bisa dinikmati sampai pada keturunan loh. Keturunan saudara, anak cucu kita, dari anak saudara, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit itu akan terus itu akan terus diberkati karena kudus adanya, karena asli adanya ya. Di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, yuk kita buka, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saudara, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari siapa? Kristus. Siapakah Kristus? Yesus. Yesus siapa? Tuhan. Yang apa? Yang di mana? Yang mati di bukit Golgota di atas kayu salib di Kalvari. Dia yang memasuki Villa Dolorosa. Waduh, beban yang sangat berat. Boleh Yesus tanggung. Hanya karena cintanya kepada saudara. Hanya cintanya kepada kita. Sehingga dia tidak memikir kesakitan yang ada. Dia rela mati. Dia hanya mengatakan, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi kalau tidak boleh, terserah. Pada akhirnya dia cuma mengatakan, Eli, Eli lamalah sabatani. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Semuanya dapat selesai. Itu yang dia katakan. Hanya itu. Tetapi ada satu kemenangan. Di hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup 40 hari di muka bumi. Dan dia naik ke sorga. Saat ini kita menantikan janjinya. Janji pertolongannya. Janji Roh Kudus yang diberikan buat kita sebagai penolong yang sejati. Ini yang dikatakan tidak ada yang palsu sampai pada kekekalan. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia menyertai saudara dan kita semuanya. Amin. Maka dari itu saudara harus kuat. Ketika saudara kuat, saudara sehat. Dalam jasmani dan rohani, dalam jiwa engkau sehat. Dan tidak ada iblis yang mampu untuk menipumu. Ketika iblis datang menipumu, mengoyakkan hati dan pikiranmu, engkau bisa katakan, "Nyah engkau iblis dari hadapanku di dalam nama Yesus. Keluar dari pikiranku, keluar dari hatiku, keluar kamu. Keluar, kamu tidak berhak untuk mengoyakkan hati dan pikiranku. Aku tidak mau susah, aku tidak mau depresi. Karena keadaan seperti ini. Tapi aku mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kata hambanya, kata firman yang disampaikan oleh hambanya. Katakan demikian saudara. Bahwa mujizat yang Tuhan berikan kekal untuk selamanya. Dan aku adalah anak pilihannya yang berhak menerima mujizat itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa buat kita ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam Matius 14 ayat 28 kita lihat di dalam Matius 14 ayat yang ke-28 di sini dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang. Yang tadi saya katakan itu Petrus mengatakan demikian itu menguji. Tuhan mau mengajar setiap murid-muridnya tentang kepercayaan. Amin. Dan Tuhan apakah waduh Petrus ini kok kurang ajar banget ya. Tak suruh datang ke sini kok gak mau. Kok aku masih dilawan. Enggak. Yesus gak seperti itu. Datanglah. Dia katakan datanglah. Kemarilah. Karena apa? Karena Yesus mau. Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Yang dijadikan murid, yang dijadikan sahabatnya itu. Tentang kepercayaan yang aktif. Bukan kepercayaan yang pasif. Maukah saudara aktif memiliki iman percaya untuk menerima mujizat yang Allah berikan buat kita semuanya? Mari ikuti di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ikuti terus renungan 10 hari untuk menantikan hari Pentakosta. Amin.
ketika hari Pentakosta tiba. Bu, apakah hari Pentakosta cuma hari ini? Saya katakan tidak. Setiap hari ada Pentakosta ketika engkau mau berintim dengan Tuhan. Tapi ini saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang belum pernah menikmati Pentakosta. Mari bersama-sama. Saya bersyukur sekali ya dengan adanya COVID-19 ini kita bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa mengajak saudara-saudara terkasih bukan cuman orang Kristen tetapi tidak berbicara agama saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ajak mari percaya dengan iman yang teguh. Engkau akan dimenangkan, engkau akan dibebaskan, engkau akan dimerdekakan, engkau akan diberikan kesejahteraan. Tuhan lahir ke muka bumi bukan untuk mengkristenkan, tetapi Yesus lahir ke muka bumi mengabarkan berita keselamatan. Itu Tuhan mau kita semua terselamatkan. Melalui apa? Melalui iman percaya. Dan saudara yang percaya kau akan mengalami mujizat yang besar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa yang boleh kita nikmati bersama. Amin. Jangan salah paham dengan saya. Jangan salah paham dengan firman yang saya sampaikan. Tetapi saya mau saudara hidup diberkati. Oleh siapa? Oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memberkati kita. Dukun gak bisa memberkati. Orang pintar gak bisa kok. Tetapi yang bisa adalah Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, namanya Putra Tunggal Allah yang kudus. Amin. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan keaktifan buat kita. Jangan sampai kita pasif. Pesan ini adalah bertobatlah. Itu aja. Ya, ketika kita bertobat, apa sih Bu maksudnya saya harus bertobat? Berbalik dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin saudara stres, kemarin-kemarin saudara putus asa, kemarin-kemarin saudara sakit hati, buang itu semuanya. Ayo kita bertobat. Kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat buat anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Bapa setia untuk menanti engkau. Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa. Tinggalkanlah dosa-dosamu. Tuhan tidak pernah mengatakan kamu berdosa begitu banyak, aku tidak bisa. Tidak. Kematiannya di atas Kalvari untuk menebus setiap dosa umat manusia. Amin. Dosa siapapun Tuhan tidak terbatas. Tetapi buat kita semuanya Tuhan mau memberikan keselamatan. Terimalah keselamatan, tinggalkan dosamu, bertobatlah. Amin. Itu aja yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-48. Di sini dikatakannya Markus 6 ayat 48. Markus 6 ayat 40. Markus 6. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Markus 6 ayat 48, ketika ia, itu Yesus berjalan di atas air tadi ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Kalau melewati aja Yesus bisa, tetapi Yesus tidak cuma lewat begitu, tetapi Yesus tanggap. Masih ingat ini yang saya sampaikan untuk wanita yang berpendaran 12 tahun karena hati Yesus masgul. Maka perempuan itu disembuhkan. Bartimeus, banyak contoh-contoh. Sakeus, ya, orang yang pendek, dia pemungut cukai, Tuhan selamatkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau melewati, tetapi Tuhan mau mengajarkan keaktifan di dalam setiap kita. Dan Bapak Ibu perlu untuk diketahui saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenyataan ini menunjukkan tidak adanya niat untuk meredakan badai. Momen tersebut adalah salah satu kesempatan di mana Yesus memiliki rencana yang lebih baik, sehingga dia tanggap dengan apa yang terjadi kepada kita saat-saat ini. Jangan khawatir,
Yesus ada di rumahmu. Yesus makan bersama dengan engkau, bahkan dia bermalam di rumahmu. Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita tentang kepercayaan yang aktif. Ketika kita percaya dalam aktif, kita tinggalkan kepasifan, maka mukjizat yang besar itu terjadi. Bukan berarti kepasrahan saja, itu namanya pasif. Aku pasrah, karep-karepe Tuhan. Aku begini tidak, tetapi kita berusaha. Berusaha apa, Bu? Berdoa, menyembah dia. Temui dia, cari wajahnya. Ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan siap untuk saudara temui. Dan kita berbincang melalui doa. Maka dia akan menjawab di dalam setiap doa-doa. Saudara, itu yang dikatakan aktif, bukan yang pasif. Tidak ada mujizat ketika kita tidak aktif. Tetapi ketika kita aktif, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana dengan menahan semuanya. Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah buat saudara. Di dalam firman Tuhan banyak contoh. Tuhan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang buta dari apa? Dari mengoleskan tanah di matanya. Tuhan bisa memberikan apa saja. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Pengemis yang buta, yang selalu meminta-minta, Tuhan sanggup sembuhkan. Maka tidak ada yang mustahil. Masalah persoalan saudara, Tuhan sanggup. Amin. Mari kita aktif di dalam Tuhan. Percaya, yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau istimewa buat kami. Kami mau terus belajar Tuhan. Aktif di dalam iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami akan memasuki dan menerima mujizat yang besar dari Engkau sendiri. Karena Engkau sang pencipta langit dan bumi. Dan yang mengatur di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ketika Engkau izinkan kami hidup di dunia orang yang hidup. Maka kami percaya Tuhan, kami diberkati ketika kami meninggalkan masa lalu kami. Kami meninggalkan dosa-dosa kami. Dosa yang menghantui kami untuk kami putus asa. Untuk kami depresi. Untuk kami memiliki tekanan-tekanan Tuhan di dalam batin kami. Itu kami mau lepaskan dan kami mau bertobat Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang setiap hari kami dengar boleh mengubahkan paradigma dalam pemikiran kami ini di dalam nama Yesus. Maka pertobatan ini Bapa akan kami nyatakan di hadapan-Mu dan kami berjanji akan aktif Tuhan di dalam nama Yesus, aktif di dalam iman percaya sehingga kami boleh menerima mujizat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengangkat tangan dan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji-Mu dan Kau selalu ada di dalam rumah mereka, Kau selalu ada di dalam kehidupan mereka Bapa. Karena tubuh mereka adalah bait kudus-Mu. Tubuh mereka adalah rumah doa-Mu. Setiap doa-doa yang mereka panjatkan Bapa. Dengan iman percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Maka mereka akan menerima mujizat yang besar dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.